Bismillah walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan terus meluruskan dan juga mempertunjukkan kepada teman-teman bagaimana para polemikus muslim, bahkan orang-orang yang katanya sudah ustadz, masih terus berhalusinasi, masih terus mencari-cari, mengais-ngais, bahkan memaksa bahwa Nabi yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu Muhammad. Dari A sampai Z, dari dulu sampai nanti, sampai kapan saya tidak tahu. Mereka masih doyan, masih bersemangat, masih bermimpi bahwa sang baginda itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Tentu ini sebuah jawaban sudah kita tahu tidak akan mungkin ada. Tetapi mereka ini tidak habis cara, teman-teman, mengait-ngaitkan segala sesuatu demi sang baginda. Kalau saya boleh bilang ya, kalau saya misalnya sebagai orang yang beragama Islam dan saya percaya kepada Nabi Muhammad dan Nabi saya, dan Al-Quran kitab saya, hadis merupakan bagian yang cara untuk mendalaminya atau memahaminya, saya jujur tidak akan mungkin mencari-cari, mengais-ngais sang baginda atau Quran saya itu di kitab orang lain. Itu artinya saya harus mempercayai apa yang saya miliki, tidak mengais-ngais sana kemari. Nah, kali ini teman-teman kita melihat seseorang yang sudah sering sekali mengais-ngais untuk mengklaim dan berhalusinasi soal itu sendiri. Mari kita lihat videonya dan kita pikirkan baik-baik. Ini dia videonya, teman-teman. Anggaplah kesabaran untuk beroleh, lanjut di kiri untuk beroleh di jauhnya untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Simon Petrus, orang yang tidur makan bersama-sama dengan Yesus, mengakui Paulus, mengakui ajaran Paulus sama saudara kita. Ini surat Petrus. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus Paulus yang membuat Kristen, Paulus yang ini apa itu, loh, ini Petrus sendiri yang sudah melegalisasikan. Saya lebih percaya Simon Petrus, orang yang berbicara langsung dengan Yesus, daripada Bang Nandar yang menggunakan ilmu cosmologi tadi. Alhamdulillah. Jadi sudah sangat jelas, Bang Nandar, mau Anda bolak-balik kapanpun apapun. Shalom kalau misalnya Anda cosmologi karena memang artinya damai, lalu Anda mengatakan Islam artinya damai. Pertanyaan saya hanya satu dan tidak pernah Anda jawab. Orang-orang yang berkata-kata dengan Yesus saat itu, siapa di antara mereka satu orang saja yang mengajarkan tentang Islam? Nggak ada, Bang Nandar. Jadi nggak usahlah cocokmologi. Kasihan. Dayang-dayang Anda di bawah tuh loh. Silakan, Bang. Oke. Saya dibesarin ya. Menarik ini ya, saudara. Wih. Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dan dijawab singkat aja. Saya tunjukkan ayatnya. Sebentar ya, Mojat. Aku pengen bertanya satu hal. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Ya, kita lihat di dalam Genesis ya. Genesis 17 ayat ke-17. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Payipol Abraham alfana payishak. Pertanyaan saya, ya, di sini Ishak ini nama orang atau kata kerja? Siapa ini? Mojat. Di sini ada Abraham dan di sini ada Ishak. Ishak ini nama seorang nabi atau verb dia di sini atau kata kerja?
Bisa dijawab singkat aja, nanti biar orang-orang paham loh. Jadi kalau kita menjelaskan masalah Yesus mewasiatkan Islam itu memang harus bisa Ibrani gitu. Anda tolong dijawab singkat aja. Nanti kalau Anda pun nanti mau bertanya singkat kepada saya akan jawab juga. Di sini ada nama-nama, Pak Yishak. Yang saya tanya, ini ada Abraham, ada Yisak. Yisak di sini kata kerja atau nama dari anaknya Abraham? Halo Mujad? Ya, Ishak di situ, ya, saya jawab, Ishak di situ itu tertawa. Kata kerja. Nah, kata kerja kan, artinya apa? Artinya apa teman-teman? Kita kalau membaca ayat Alkitab harus tahu konteksnya. Di sini Ishak itu artinya tertawa. Apakah ketika semua kata tertawa itu merujuk kepada Ishak, anaknya Ibrahim atau Abraham? Kan tidak. Makanya harus dikenali kontekstual ayat. Kalau orang yang nggak ngerti, Fayishak di sini dia anaknya Abraham berarti di sini Ishak. Tidak. Ishak itu artinya tertawa. Dari namanya saja memang bukan nama nubuatan ya. Yang namanya nubuatan itu adalah Yishmael ya, Allah mendengar, Masya Allah. Kita lihat konteks dari Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Apa sih konteksnya? Konteksnya ternyata saudara, perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Kenapa Yesus menjanjikan penghibur? Baca Yohanes pasal 16 ayat ke-13 ya. Mau saya bukakan, singkat aja ya. Jadi Yesus itu akan pergi menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur. Ketika Yesus sudah pergi, baru dia akan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi yang bernama Ruaha Ahmad. Nah, ini konteksnya Yesus mau terangkat ke langit kedua gitu loh. Bukan berbicara tentang hai, salam, bukan. Tetapi Yesus mewasiatkan sesuatu. Yesus menjanjikan penghibur. Ini perikop yang disetujui oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang pertama yang harus Anda ketahui. Saya tidak menafikan bahwa arti Islam, ini kan sudah dijelaskan sama saya. Islam artinya adalah damai sejahtera. Ya, selamat dan sejahtera. Yang 5. Kemudian damainya di nomor 1. Ya. Islam itu adalah damai. Islam berasal dari kata shalmu, asalmu berarti damai. Apakah semua kedamaian merujuk kepada Islam? Tidak, harus dilihat konteksnya. Nah, kita lihat. Saya tadi bertanya, apakah Yesus mengenal Kristen? Sampai kita modar pun, teman-teman yang terkasih, tidak pernah. Nama Kristen itu sebuah nama yang disematkan oleh orang kafir. Loh, di mana evangelis dalilnya? Baca Kisah Para Rasul. Nih ya, teman-teman ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen itu bukan dari Yesus, bukan dari Allah, tapi dari orang-orang kafir. Di mana? Coba kita lihat tafsirannya ya. Nih. Ini tafsiran dari Yerusalem. Penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu maka orang-orang kafir di Antioquia. Jadi orang-orang kafir di Antioquia inilah yang kemudian menyematkan Kristen. Jadi Kristen itu agak buatan orang-orang kafir loh, bukan buatan Yesus. Ingat, orang Kristen disebut pada pertama kali itu di Antioquia oleh orang-orang Antioquia, oleh orang-orang kafir, penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Jadi memang nggak ada bahwa Kristen itu berasal dari Yesus, tidak ada. Kristen itu berasal dari kafir-kafir di Antioquia. Kalau Islam itu bersumber dari Allah. Tadi kan sudah disebutkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tidak ada Islam menjadi Muhammadism. Nggak ada. Islam itu satu agama yang memang dari Allah datangnya. Yang buat Allah, yang menciptakan Islam adalah Allah. Tapi yang membuat diksi narasi Kristen, orang kafir di Antioquia. Makanya kalian harus bersyukur punya agama Kristen,
karena yang menamai Kristen itu bukan Yesus, tapi orang-orang kafir di Antioquia. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26, di dalam tafsiran Yerusalem. Begitu. Tapi Saya rasa Nandar, kamu percaya sebentar, Yesus kan? belum selesai. Ini kamu kok nyerobot sih? Gitu ya. Nah, tadi sudah kita lihat di dalam Sefer Beresit atau kitab Genesis. Pasal ke-17. Mispar nomor au pasuk ayat Seba Eshreh. Dikatakan di situ apa tadi perkataannya, sebentar saya bacakan. Fayipol Abraham alfana fayishak. Kalau kita tidak melihat konteks ayat itu, mungkin akan mengatakan bahwa Abraham itu bersama dengan Ishak. Ternyata tidak, Abraham itu tertawa. Jadi harus tahu kontekstual ayat-ayat Alkitab berbicara apa. Yohanes pasal 14 ayat 27 berbicara tentang akhir kehidupan dari Yesus. Sebelum dia naik ke langit kedua, dia mewasiatkan agama Islam. Bukan hanya sebagai pengertian Shalom Aleichem, Shalom Shabbat. Bukan, saudara. Tetapi wasiat agung Yesus. Ini loh agama Islam. Ini loh jalan kebenaran dan hidup. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi itu saja, saya rasa tidak ada paksaan ya. Kalau memang Anda berselisih pendapat dengan saya, tidak. Tugas saya ini sebagai evangelis mewartakan kabar baik dan kabar kebenaran. Diterima atau tidak silahkan. Yang punya pikiran saja berpikir. Kesimpulan saya, sekarang ini sudah mau asar, sudah asar di sini ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Orang-orang yang menyebut diri Kristen itu adalah sebuah nama yang disematkan, yang diberikan oleh orang-orang kafir di Antioquia. Jadi yang menciptakan Kristen itu orang-orang kafir di Antioquia. Karena penyebutan yang benar itu pengikut Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat ke-52, Al-Imran ayat ke-52. Para hawariyun berkata, wa ashhad wa anna muslimun. Kami orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Belum. Terima kasih. Aduh, Nanda. Tadi saya sudah kasih Saya mau ayat. tanya Nandar dulu. Host permisi, saya mau tanya Nandar. Bang Musa, bentar ini saya lagi hatuah sama Nandar, Bang. Bentar, Bang ya. Bentar. Oke. Ya, jadi tadi saya sudah kasih dalil dan Bang Kore sudah buka. Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku. Arti jemaat apa, Bang Nandar? Mau ku bilang mau namanya ke Kristen ke, Karesten ke, Kristian ke. Intinya jemaat yang dibangun oleh Petrus itu adalah jemaat yang Yesus perintahkan. Dan sejarah mencatat dengan jelas bahwa paus pertama kekristenan adalah Simon Petrus. Jadi Anda nggak usah mutar balik. Kita kembali ke Ishak. Betul, Yitzhak artinya tertawa. Karena memang penamaan seluruh orang Yahudi mereka mempunyai nama. Contoh, Abraham artinya ada namanya. Bapak segala bangsa, bapak orang banyak. Nah, kalau Ibrahim kan tidak ada arti. Jadi semua nama di Yahudi bukan hanya Yitzhak. Semua nama orang Yahudi itu punya arti nama. Dan itu bukan hal yang kita kaget. Dan itu juga bukan dalil bahwa mengiyakan Shalom berarti Islam. Kita mau lihat tadi Bang Nandar lari ke pekerjaan penghibur. Oke Bang Kores, bantu saya kita buka. Tadi kan diambil Yohanes 16, saya ikuti. Yohanes 16 ayatnya yang ke... Bentar ya. Ayatnya yang ke-77. Bang Kores bisa tolong? Yohanes 16 ayatnya ke-7. Kalau udah nggak bisa saya bacakan aja ya. Ini datanya ya, dayang-dayangnya Nandar di live chat. Yohanes 16 berapa? Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. 16 Yohanes 16 nomor 17. 7 ya? Ini. Iya, 7. Nah, ini saya bacakan ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Si penghibur ini diutus oleh Yesus. Jelas aku mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad mengatakan dia diutus oleh Isa atau Yesus? Tidak pernah. Jadi penghibur dalam Yohanes 16 gagal jika dicocokmologikan kepada Muhammad. Satu lagi, lihatnya. Yohanes 14, Bang Kores. Yohanes 14, ayatnya yang ke... Bentar aku ingat-ingat dulu ya. 26, 16, 15.
ini nih bentar. 17. Yohanes 17. 26. Ah, bener kan? Mantap nih Bang Kores. Kapan dibaptis, Bang? Waduh, tiap hari, Bre. 5 waktu gua dibaptis. Di sini kata pertama yang kubacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Itu sudah sangat jelas. Penghibur ini Roh Kudus. Kenapa Anda masih mau tinggal cocok-mologi ke Nabi Muhammad, Bang Nandar? Capek tahu nggak sih aku ngomong sama Bang Nandar, bolak-balik, dia nanti lari ke sini, cocok-mologi, lari ke sini, cocok-mologi. Sudah jelas, tetapi penghibur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu Roh Kudus. Tadi Yohanes 16 dikatakan penghibur itu diutus oleh Yesus. Muhammad tidak pernah mengatakan dia diutus oleh Yesus. Dan di Yohanes 14 ayat 26 sudah sangat jelas. Penghibur yaitu Roh Kudus. Hode parakletos to pneuma tu hagion, ho penspei, ho pater, ento anomatimo ekenos humas didaksi, pantakai, humomnesei, humas panta haepon humin. Aku udah belajar bahasa Yunani, tinggal Ibrani, aku kalau mintamu mentah-mentah Nandar. Itu artinya, jadi jelas bahwa parakletos ini kan adalah Roh Kudus. Pneuma to hagion, itu jelas. Bang Nandar, jangan Anda cocok-mologi ke Muhammad lagi. Janganlah Nanda, kalau Anda mau dibaptis ya sudah tidak apa-apa, tetapi jangan mencocokmologi. Anda jalan dengan Islam saja, kita nggak ada ini loh, nggak apa-apa, kita aman-aman aja. Tetapi jangan Anda mencocok-cocokmologi diambil dari Alkitab. Ntar kita bawa Alkitab bilangnya Alkitab dipalsukan, padahal mencoba mencari tahu Islam dari Alkitab juga kan standar ganda, Bang. Jadi ya sudahlah, mau sampai di mana lagi? Ini kan pertama saya ikuti Bang Nandar di di TikTok. Nanti kedua Bang Nandar kalau ikuti saya kita di Zoom. Biar saya bisa leluasa juga buka tanda tanya. Itu aja dari saya. Silakan. Sore, Coach, permisi, saya tanya ini dulu, Bang Nandar. Minta waktu. Sebentar. Ini Bang Nandar Iya, sudah sudah mau Bang Nandar, jawab. ini saya mau tanya. Apakah Bang Nandar tahu tentang Sebentar, dua loh baju yang bikin bangsa? Nanti itu Nusamba itu topik baru jadinya. Tunggu ya, sabar. Biar kita beres topik yang ini dulu. Sabar aja, waktu panjang kok. Kan daya gas lagi. Ini sampai kapan ini? Saya tanya dulu nih waktunya. Ya udah, ini kan daerah terakhir, closing nanti baru. Ini kan daerah menanggapi dulu. Udah langsung closing aja. Nanti kalau Nanda tanggapi, saya tanggapi lagi. Tadi kan Nanda yang duluan kasih statement. Jadi closing aja gitu. Enggak, kalau kan dia gini loh. Kalau dalam dialog, opening statement pertama, maka closing statement terakhir gitu loh. Karena yang terakhir itu enak gitu. Ya betul. Nah, tapi aku tanggapin. Mocar, jangan takut kamu, sama saja takut, saya jawab biasa aja. Oke ya. Terima kasih. Jadi memang inti di dalam menerima kebenaran itu adalah kejujuran. Disadari atau tidak, orang akan melihat, akan mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Kali di dalam ayat Alkitab manapun tidak pernah Yesus mengenal Kristen. Mendirikan jemaat tidak ada korelasinya dengan Kristen. Justru yang menciptakan agama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Saya sebutkan lagi dalilnya, ya. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu bla 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 di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang menciptakan agama Kristen itu bukan Yesus, tetapi orang-orang kafir di Antioquia. Gitu. Lalu masalah Islam itu kan harus sesuai dengan konteksnya, kata tadi saya, ya. Memang kata-kata dalam bahasa Ibrani sudah saya jelaskan bahwa Yisak itu bisa artinya tertawa, tapi bisa merujuk kepada seseorang. Nah, lalu kita dapat mengidentifikasi ini nama orang dengan kata kerja itu di mana? Harus lihat konteksnya. Ternyata Yohanes pasal 14 ayat 27 itu konteksnya bukan, halo guys, jumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Bukan itu. Konteksnya Yesus mewasiatkan, aku ini akan pergi loh. Bahkan Yesus Kristus memberikan sebuah watak kebenaran kepada istrinya, Bunda Maria Magdalena. Katakanlah kepada murid-muridku, aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, sesembahanku, sesembahanmu. Yang namanya seseorang punya sesembahan, itu orang yang Yesus menyembah Allah, dia berserah diri kepada Allah, itu orang Islam namanya, secara etimologi. Tadi saya sudah sampaikan dalilnya, tidak usah saya kemudian berulang kali menyampaikan hal yang sama. Lantas yang kedua, ya, masalah nubuatan Nabi Muhammad, ruah emet, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 dari 7 sampai 13. Tadi Anda mengatakan di mana Nabi Muhammad diutus oleh Yesus. Ingat, Yesus itu pengajarannya dengan perumpamaan. Bukan berarti Yesus mengutus Nabi Muhammad, bukan. Tetapi Yesus menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di mana ayatnya di Al-Qur'an?
Firman Tuhan katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Artinya apa? Ingatlah ketika Yesus Kristus Al-Masih alaihi shalom bersabda, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah loh. Aku ini bukan firman jelma menjadi manusia. Aku ini bukan Tuhan. Tetapi kata Yesus, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, Abdullah, hamba Allah. Kepada siapa? Bani Israel saja. Sebagaimana di dalam Matius dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Lalu Yesus mengatakan, ya, aku membenarkan, kata Yesus, wahai bangsa Israel, aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira, saudara-saudara yang terkasih, dengan seorang nabi, saudara, seorang rasul, saudara, yang akan diutus oleh Allah, ya, melalui perantaran tadi, nubuatan dari Yesus di dalam Quran surat As-Saff ayat 6 itu, yang bernama Ahmad. Tetapi ketika Muhammad datang, apa kata orang-orang kafir di Antioquia? Ciptaan orang-orang kafir di Antioquia. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Artinya apa? Ketika Muhammad datang, mereka katakan ini sihir yang nyata, ini dongeng, ini dan lain sebagainya. Tetapi karena kasih karunia evangelis kepada saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan satu hal, saudara. Sabda satu HMT kita ala kepada Muhammad SAW. Rasulullah SAW qol, ya, man stami abi min ummatin, barang siapa di kalangan umat ini, Yahudiyun, orang-orang Yahudi, Nasroniun, orang-orang Kristen, Nasroniun, palam tu'min bi dahulannar. Barang siapa orang Kristen dan orang Yahudi mendengar Nabi Muhammad, tapi dia tidak beriman, riwayatnya apa? Dahulannar, dalam neraka jahanam. Makanya saya berdebat itu bukan benci kepada orang Kristen, saya sayang, saya cinta agar kalian tidak masuk neraka hanya karena menyembah manusia, saudara. Begitu, kalau Anda kekeh dengan pendapat Anda mengenai kata salam, silahkan. Tapi saya tidak ada paksaan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tabayyana rusdu minal ghayy. Kenapa? Karena begitu. Terus penghibur yang diutus belum? Kau usah nama-nama kores. Roh Kudus belum dibahas, modal. Roh Kudus belum dibahas, Roh Kudus yang diutus itu. Itu kan argumen klasiknya kan dia. Iya. Ya ini kan nanggapin dulu, tadi belum dijawab. Nanggapin. Ya. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, barang siapa membenci Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan atas izin Allah. Quran surat Al-An'am ayat 102, siapa Jibril itu? Ternyata Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Nabi Muhammad dikuatkan, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran dengan perantaraan Roh Kudus. Bahkan di dalam original itu tidak kenal istilah Roh Kudus. Pneuma, Islam yang dicaplok oleh kekristenan. Ya, kalau kita melihat Yohanes 16 ayat 13 ini blunder loh. Ingat, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam Kristenan. Kata Yesus, siapa yang menghina Roh Kudus, siapa yang menghina Yesus tidak akan, siapa yang menghina Yesus diampuni, siapa yang menghina Bapa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghina Roh Kudus tidak akan diampuni, saudara-saudara yang terkasih. Itu Tuhan tertinggi, kasta tertinggi di dalam kekristenan. Tetapi anehnya, coba Anda lihat Yohanes pasal 16 ayat ke-13, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah ini Tuhan tertinggi? Iya kan? Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengar dari Tuhan. Makanya ini sesuai dengan Quran surat Al-Qamar. Wa ma yantiqu anil hawa wa ila wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata dari diri sendiri, melainkan firman Tuhan yang turun atasnya. Jadi Yohanes pasal 16 ayat ke-13 tidak bisa digenapi oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu sudah hadir di zamannya Elizabeth. Jadi Roh Kudus yang mana lagi yang dinubuatkan? Dan Roh Kudus itu Tuhan tertinggi, dia punya otoritas. Pertanyaannya, kalau Anda meyakini bahwa Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, masa Roh Kudus disuruh-suruh, sedangkan dia itu adalah kasta tertinggi ketuhanan? Anda menghina Bapa diampuni, Anda menghina Yesus diampuni. Tetapi kata Yesus, barang siapa menghina Roh Kudus, saudara-saudara yang terkasih, tidak akan diampuni, saudara. Gitu pemahamannya harus benar, ya. Roh Kudus kok disuruh-suruh, dia tidak punya kuasa. Gimana? Yang tidak punya kuasa. Dan satu hal lagi, dia akan berkata-kata dan menubuatkan sesuatu. Nubuat mana Roh Kudus yang benar? Siapa orang Protestan mengaku Roh Kudus?
biri bro ngaku Roh Kudus. Banyak yang ngaku Roh Kudus, akhirnya mengklaim tidak ada. Jadi absurd Roh Kudus itu siapa? Padahal jelas Roh kebenaran itu Nabi Muhammad, saudara. Terima kasih. Saya closing aja ya. Ya langsung closing, Mozart. Ya sebelum closing, Bang Nandar kapan kita dua di Zoom? Ini kan saya sudah ikuti. Saya yang tantang tapi saya ikutin, tidak apa-apa karena saya lelaki. Nah, giliran Bang Nandar tunjukkan kelelakiannya. Jadi saya sudah follow, nanti Bang Nandar follow back, kita waktu di Zoom dan akan disiarkan. Nanti Bang Kores mau masuk, disiarkan bebas. Nah, oke, saya closing statement. Tadi sudah sangat jelas Roh Penghibur itu diutus oleh Yesus. Bang Nandar tidak bisa membantah itu, hanya dongeng sana cocokologi sini. Saya baca lagi ulang ya ayatnya. Yohanes 14 ayat 26. Itu sudah sangat jelas. Hode parakletos, tetapi penghibur to, yaitu Noma Tohagion, Roh Kudus. Sudah sangat jelas di situ. Andai saja ada misalnya naskah tadi itu dia tidak memakai Pneuma Hagion, tidak ada kata Hagion, dia hanya pakai Pneuma aja, yaitu Roh. Ini pun tetap merujuk kepada Roh Kudus, seperti kita bisa melihat di Yohanes 4 ayat 24. Pneuma Ho Theos, Allah itu Roh. Allah ya pasti kudus. Oke Bang Nandar. Dan yang lagi saya mau katakan bahwa sudah sangat jelas. Yesus mengatakan di Matius tadi, dia akan membangun jemaat. Jemaatku. Kristen artinya apa? Bukan pengikut Paulus. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Tadi Yesus mengatakan akan membangun jemaat. Jadi orang yang mengikuti Yesus Kristus lah jelas adalah jemaat Yesus Kristus. Dan apakah kita mau kait-kaitkan dengan Islam? Kita lihat sendiri perkataan murid Yesus, murid utama Yesus, Kefas yang artinya batu karang yang teguh. Si Simon Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat pertama. Petrus mengatakan dalam suratnya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, ada guru mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi guru-guru palsu ini itu menyangkal penebusan yang dilakukan oleh penguasa, oleh Tuhan. Simon Petrus sudah mengatakan tadi di 2 Petrus 3 ayat 15. Paulus itu pengajarannya sama dengan kita. Dia tidak menyangkal penguasa, tetapi Islam menyangkal penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Oh Tuhan gak mungkin tebus-tebus dosa manusia, mati kayu salib. Nah itu yang pertama. Dan yang terakhir, closing statement saya, tadi Bang Nandar nyinggung sedikit soal Roh Kudus. Saya bisa kasih 10 ayat dalam perjanjian lama apa itu dosa menghujat Roh Kudus dan 10 ayat di perjanjian baru. Bagaimana kalau kita besok-besok debat diskusi tema itu? Karena Bang Nandar tidak tahu apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Bang Nandar nggak tahu, saya punya ayatnya. Jadi jawabannya bukan asumsi Bang Nandar. Ayat menjawab ayat. Penghujatan terhadap Roh Kudus adalah mereka yang menyangkal penebusan oleh anak domba Allah. Itu dari Taurat, bisa saya kasih 5, mau dari Yesaya, saya punya ayatnya Bang. Jadi abang nggak paham di situ apa itu dosa menghujat Roh Kudus, dan abang lalu mengklaim bahwa Roh Kudus itu Tuhan yang paling tertinggi karena dengan alasan dosa bisa diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa. Anda tidak paham apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Itu asumsi Anda. Ayat Alkitab menjawab ayat Alkitab. Saya bisa kasih 10 dalam perjanjian lama, 10 perjanjian baru. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Itu dari saya. Jadi Bang Nandar tolong fallback saya, kita atur di diskusi di Zoom. Ini saya sudah ikut Anda, giliran Anda ikut saya. Itu aja dari saya. Shalom Alaikum, Besem Hamasya. Seharusnya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu tunggu Nusamba nanti soal Roh Kudus bentar. Ini kita kan dayanat dulu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi yang singkat ini, semoga memberkati kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita tekankan kembali. Pertama teman-teman, mau sampai kapan orang-orang ini mencari-cari hal yang tidak ada di dalam Alkitab? Apa kurang Quran itu sendiri? Apa kurang hadis itu sendiri menjelaskan tentang keimanan kalian, sehingga kalian terus saja mencari-cari, terus saja mengorek-ngorek hal yang tidak ada dan diada-adakan untuk membuktikan keyakinan kalian? Nah, harusnya ini menjadi pelajaran buat kalian untuk berhenti, bahkan berhalusinasi. Alkitab itu kepercayaan dan diyakini orang Kristen, sedangkan Quran itu milik kalian, kepercayaan kalian. Masa nubuatan Nabi kalian yang kalian junjung, yang kalian yakini, itu ada di kitab orang lain? Kan ini kan kurang mantap pengertiannya. Jadi saya mau mengatakan teman-teman, berhenti sudah mencari-cari sesuatu yang gak ada. Nanti terkesan memaksa,
terkesan mencocokologi segala sesuatu, dan itu mempermalukan teman-teman sendiri. Itu. Yang seterusnya, mau sampai kapan kalian itu mencomot lalu berkata bahwa Yesus itu menubuatkan atau mengutus sang baginda? Mau kamu cari kek, mau bahasa apa kek, mau ini kek, kalau dilihat dari studi kata atau konteks, tidak mungkin ada. Jadi stoplah bermimpi di siang bolong, teman-teman. Stoplah, bangunlah dari tidur. Manfaatkanlah Quran itu untuk membangun umat daripada mencari-cari hal yang gak ada di kitab orang lain, gitu loh. Sudah jelas-jelas di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa itu Roh Kudus, bukan Muhammad. Bagaimana mungkin kalian selalu mencocokologi segala sesuatu dan tidak mencerdaskan umat muslim yang melihat kalian? Paham gak? Sampai kapanpun itu tidak bakal ada, karena semua itu punya runutnya dengan baik. Mulai dari Israel sampai kepada Yesus, itu ada benang merahnya yang tidak mungkin terputus dan tidak mungkin sampai kepada sang baginda yang saya hormati, yang teman-teman yakini sebagai nabi. Lantas kenapa teman-teman selalu mencari-cari yang gak ada? Itu namanya kalian itu seperti membangun rumah tetapi pondasinya itu dari pasir doang gitu. Itulah yang ditampilkan oleh para polemikus muslim, Ustaz Juma, Nandar, khususnya Nandar dan lain-lain sebagainya. Membangun sebuah pemahaman tapi pondasinya itu pasir, sekali sentuh runtuh. Oke? Nah, yang terakhir teman-teman, di samping semua itu, memang benar bahwa Yesus itu datang untuk semua orang. Yesus berkata tidak datang hanya untuk orang Kristen, dia datang untuk semua orang berdosa, semua agama. Dia Tuhan alam semesta, Tuhan semua orang. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ana huwas-sirot, ya, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Di dalam Yesus lengkap. Dia jalan sendiri, dia yang membawa kita kepada kebenaran, dan dia itu kebenaran, dan dia yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi kalau apa yang diklaim oleh polemikus muslim ini mengenai Kristen itu memang dulu ejekan yang disematkan. Tapi Kristen itu dari istilahnya Kristianos adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, itu kan sudah menjadi keliru dan liar kembali. Orang nama Kristen itu Kristianos artinya pengikut Kristus. Masa Yesus tidak mengenal itu? Sedangkan dalam kisah para rasul, ketika Rasul Paulus hendak memburu dan membunuh orang-orang Kristen, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ? Ketika dia berjumpa dalam kisah Paulus 9. Kenapa kau menyakitiku? Kenapa kau ingin membinasakan? Akulah yang engkau sakiti itu contohnya. Artinya apa? Ketika Rasul Paulus itu menyakiti, mau membunuh orang-orang Kristen, Rasul Paulus sedang melakukan itu kepada Tuhan itu sendiri, kepada Yesus sendiri. Artinya apa? Yesus sedang mengkonfirmasi, murid-murid yang kamu aniaya, orang-orang Kristen yang kamu aniaya itu sedang kau lakukan kepadaku. Jadi sesuatu hal yang amburadul cara berpikirnya kalau Yesus tidak mengenal Kristen. Keliru. Jadi kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, karena sepanjang lebar apapun kita menceritakan kepada para polemikus muslim yang sudah sumbu pendek, tidak akan mungkin mengerti. Jadi saya tutup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Biarlah yang buta tetap buta, yang tahu kebenaran datang kepada kebenaran, yang pastinya Yesus Kristus juru selamat umat manusia tidak dapat disangkal itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.